Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan kita boleh dikuatkan, iman kita boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman itu dapat menjadi bekal untuk kita untuk mengawali hari ini. Tema firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini yaitu bertumbuh di dalam iman Kristus. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 13 ayat 24-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop Alkitab yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita yaitu tentang gandum dan lalang. Yaitu ada perbedaan tentang gandum dan lalang, di mana para penuai ini mereka tidak menginginkan lalang karena tidak menghasilkan. Kita akan melihat dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam Matius 13 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Dalam perumpamaan tadi tentang gandum dan lalang, yaitu gandum diumpamakan sebagai anak-anak manusia, dan penabur yang baik ialah anak manusia, dan lalang diumpamakan seperti iblis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi akhir-akhir seperti ini, kita dituntut apakah kita akan menjadi gandum atau lalang. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau hidup kita menjadi tidak berkenan di depan Tuhan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, perekonomian yang terjadi yang tidak menentu, seringkali membuat iman kita semakin lemah. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita punya Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah dan tetap bangkitkan iman kita di dalam Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan tadi, agar tidak tercabut dan dibakar bersama-sama dengan lalang,
maka tanaman gandum ini harus memiliki satu perbedaan. Tanaman gandum harus memiliki satu perbedaan dari antara lalang-lalang ini. Apakah gandum ini akan ikut terbakar bersama lalang, atau gandum ini akan menghasilkan sesuatu yang baik sehingga akan dipisahkan oleh para penuai? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki satu perbedaan, bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan, dan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita harus memiliki satu perbedaan dari antara orang-orang lain. Kita mau tunjukkan bahwasanya aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak-anak yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Aku anak-anak Tuhan yang mau menjadi berkat buat orang lain. Itu seumpama gandum, bahwasanya anak-anak Tuhan harus menghasilkan, harus memiliki perbedaan dari orang lain. Kita akan buka pada ayat selanjutnya di dalam Efesus 5 ayat 8-9. Efesus 5 ayat 8-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan, ayat ini menguatkan kita bahwasanya kita yang dulu adalah kegelapan, yang dulu sebagai orang-orang yang berdosa, yang dulu tidak mengenal Allah. Saat ini kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita menjadi bagian daripada Tuhan Yesus Kristus, jadi bagian dari tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti gandum, kita harus memiliki satu perbedaan, bahwasannya kita adalah anak-anak terang. Kita harus lebih baik, kita harus lebih berbeda, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi beda daripada lalang-lalang yang ada di perkebunan, di ladang. Puji Tuhan, saya percaya dengan kondisi apapun saat ini, saya percaya untuk kita boleh memiliki iman, supaya iman kita tetap bertumbuh, saudaraku, supaya iman kita tetap menghasilkan buah-buah di dalam Kristus. Saya mengajak kita semua supaya tetap kuat, supaya tetap teguh di dalam Kristus, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi bekal untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu bersyukur Tuhan. Buat hari ini kami sudah mengawali Tuhan hari ini Tuhan dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu dapat menguatkan kami, biarlah firman-Mu itu dapat membangkitkan iman kami, supaya kami memiliki perbedaan Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Sama seperti gandum Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menghasilkan, sehingga kami boleh menjadi beda daripada orang lain. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam kondisi saat-saat ini Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan, kami dituntut Tuhan Yesus supaya kami memiliki iman, supaya kami kuat Tuhan. Tuhan,
kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan Yesus, supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami tetap kuat Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh dikuatkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus menguatkan kami, membentuk kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi kuat, supaya kami tidak lemah Tuhan Yesus, tapi biarlah kami boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi kondisi kami pada saat hari ini Tuhan, saat-saat ini Tuhan Yesus, Tuhan akan memimpin kami dan memberkati kami. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa kami dan kami mau mengawali aktivitas kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.